Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai membahas saham Antam yang hari ini masuk dalam trending stock dan juga termasuk dalam indeks LQ45, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk kalian yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, rezekinya lancar, dan portofolionya terus cuan. Dan bagi yang belum subscribe, ayo tekan dulu tombolnya. Semoga setelah subscribe ini nantinya rezeki kalian makin terbuka dan saham-saham kalian juga ikut cuan. Hari ini kita akan membahas lengkap analisis fundamental dan teknikal Antam. Apakah masih layak untuk investasi 1 tahun ke depan? Yuk kita mulai saja. Nah, ini adalah gambaran umum tentang pendapatan, di mana pada periode 2022 ke 2023 pendapatan Antam ini mengalami penurunan dari 45 triliun menjadi 41 triliun atau turun sekitar 10,6%. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya harga komoditas global, terutama emas dan nikel sepanjang 2023. Namun memasuki 2024, kinerja Antam ini kembali membaik secara signifikan. Pendapatan perusahaan melonjak dari 41 triliun menjadi 69 triliun. Nah, meningkatnya ini sebesar 68,6%. Nah, lonjakan ini mencerminkan pemulihan permintaan logam, khususnya nikel, serta peningkatan penjualan emas Antam. Secara keseluruhan, Antam ini berhasil kembali ke jalur pertumbuhan yang kuat di 2024. Nah, ini menjadi sinyal positif bagi para investor. Kemudian secara profitabilitas, laba kotor, laba usaha, dan laba bersih, ya, kita lihat dari segi laba kotornya terlebih dahulu. Dari sisi profitabilitas, Antam ini menunjukkan dinamika yang cukup menarik, ya. Laba kotor pada tahun 2022 tercatat sebesar 8 triliun, kemudian turun menjadi 6 triliun pada tahun 2023. Nah, terjadi penurunan. Ini karena ada pelemahan harga komoditas secara global. Kemudian memasuki tahun 2024, laba kotor ini mulai menunjukkan pemulihan dengan kenaikan tipis menjadi 6,4 triliun. Nah, pada tingkat laba usaha, Antam ini membukukan 3,9 triliun, ya, 3,9 triliun di tahun 2022, lalu menurun di tahun 2023 menjadi 2,6 triliun. Nah, di tahun 2024 kembali mengalami naik, ya, mengalami kenaikan menjadi 2,9 triliun atau meningkat sebesar 14% gitu ya. Nah, dibandingkan tahun sebelumnya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya, di tahun 2024 ini dia memang mengalami kenaikan. Namun di tahun 2022 apabila dibandingkan 2024 dengan 2020 ini menurun gitu ya. Laba usahanya mengalami penurunan, di mana 2022 sempat di 3 triliun, sementara 2024 mengalami penurunan. Tapi dibandingkan 2023 dengan 2024 ini ada sedikit kenaikan. Nah, sementara itu di laba bersih tahun berjalan, nah di laba bersih tahun berjalannya ini memberikan kabar positif karena pada tahun 2024 Antam ini berhasil mencetak 3,85 triliun. Ini lebih tinggi dari 2023 maupun 2022.
Ini menandakan bahwa 2024 menjadi titik balik pemulihan profitabilitas perusahaan secara signifikan. Nah, dari sisi margin, Antam ini menunjukkan tren penurunan yang perlu dicermati. Net profit margin turun dari 8,3% pada tahun 2022 menjadi 7,5% pada tahun 2023 dan kembali melemah cukup signifikan menjadi 5,5% pada 2024. Penurunan margin ini terjadi meskipun laba bersih meningkat, yang menunjukkan bahwa tekanan biaya terutama dari beban usaha dan biaya produksi di segmen nikel menggerus efisiensi perusahaan. Nah, bagi investor, kondisi ini menjadi catatan penting karena mengindikasikan bahwa kenaikan laba belum sepenuhnya didukung oleh peningkatan efisiensi operasional. Nah, beban usaha, apabila kita lihat dari segi beban usaha dan resiko operasionalnya, beban usaha Antam ini relatif stabil dari tahun ke tahun, tetapi perusahaan tetap menghadapi sejumlah tekanan biaya yang cukup signifikan. Nah, kenaikan harga energi membuat biaya produksi, terutama di segmen nikel, menjadi lebih tinggi. Selain itu, pelemahan harga nikel global sepanjang tahun 2023 sampai 2024 ini turut menekan profitabilitas. Ditambah lagi dengan kompetisi yang semakin ketat dari produsen nikel di Tiongkok dan bahkan dari sesama pelaku industri di dalam negeri. Nah, kondisi ini membuat Antam berada dalam posisi yang harus sangat efisien dalam mengelola biaya. Resiko terbesar yang perlu diperhatikan investor adalah kemungkinan marginnya kembali tertekan apabila harga nikel global melemah lagi ke depannya. Nah, dalam 1 tahun terakhir, saham Antam ini menunjukkan tren utama yang sangat bullish dengan kenaikan harganya itu mencapai 102,67%, ya, kenaikannya mencapai 100%. Grafik harga ini membentuk pola uptrend jangka panjang yang kuat. Ini terlihat dari puncak harga yang terus meningkat serta lembah harganya yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Nah, kenaikan ini juga didukung oleh sentimen positif pada komoditas emas dan nikel, dua produk utama yang sangat mempengaruhi kinerja Antam tersebut. Secara keseluruhan untuk horizon investasi 1 tahun ke depan, tren besar Antam ini masih berada dalam kondisi positif dan menunjukkan peluang pertumbuhan lanjutan. Nah, setelah mengalami lonjakan yang signifikan hingga mencapai puncaknya pada periode September-Oktober, saham Antam ini kemudian mengalami koreksi turun dari 3.000, sempat dari ke 3.700 ke 3.000, ya, atau sekitar 18%. Penurunan ini masih tergolong koreksi sehat dan normal dalam sebuah tren yang kuat. Terutama dalam konteks uptrend untuk jangka panjang, koreksi seperti ini justru sering menjadi peluang buy on dip yang ideal bagi investor yang memiliki horizon investasi 1 tahun. Pada sisi teknikal, Antam ini memiliki beberapa level support dan resisten yang penting untuk diperhatikan oleh investor. Di area bawahnya itu level 2900 itu menjadi support yang kuat yang diuji pada bulan November. Sementara support mayor ini berada di kisaran 2700 yang terbentuk dari fase konsolidasi pada Agustus. Lebih dalam lagi di level 2400 berfungsi sebagai support psikologis yang sekaligus menjadi area akumulasi besar pada periode Mei sampai dengan Juni. Sementara itu di sisi atas, resisten terdekat berada di level 3300 dengan resisten kuat berikutnya di area 3600 yang membutuhkan dorongan sentimen positif dari harga nikel dan emas untuk dapat ditembus. Jika tren komoditas global mendukung, target harga jangka 1 tahun ini berpotensi menuju ke area 3.900 hingga di 4.000.
ya. Jadi bisa mengalami potensi naik sampai di 4.000. Nah, pada struktur harga 1 tahun terakhir terlihat bahwa Antam ini membentuk pola bullish flag atau kanal kecil selama 2 bulan terakhir. Yang umumnya ini muncul setelah kenaikan besar dan menjadi sinyal lanjutan tren naik. Koreksi yang terjadi juga membentuk pola descending minor. Ini menunjukkan bahwa pasar sedang berada dalam fase pendinginan yang sementara setelah rally panjang. Jika harga ini nanti mampu bertahan dan melakukan rebound dari area 2.900 sampai dengan 2.900 sampai di 3.000, maka peluang untuk kembali menguat menuju zona resisten di 3.300 hingga 3.600 terbuka sangat besar. Jadi secara struktur harga ini secara keseluruhan masih mendukung potensi kelanjutan untuk uptrend ya. Nah, ini adalah rekomendasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman investor untuk berinvestasi di Antam. Ya, buy itu ya agar aman ya, agar aman dan punya ruang yang profit, bisa beli di harga 2.950. Ini adalah area support terdekat dan zona aman untuk entry. Kemudian untuk target jual, take profit itu di harga 3.150, ya keuntungan antara 5-6% saja. Tidak usah terlalu besar-besar, yang penting untung. Begitu dapat keuntungan, jual, kita analisis lagi yang lain seperti itu ya. Nah, stop loss, kita perlu pasang stop loss agar aman ya di harga 2.850. Ini adalah stop loss, ini antisipasi apabila harga mengalami penurunan, kita sudah tidak bisa lagi bertahan di harga yang kita beli, maka lepaskan saja daripada terus mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Jadi di pasar modal ini kita berinvestasi ketika untung, bisa untung, bisa juga mengalami kerugian seperti itu. Tapi kita batasi resiko kerugiannya ya. Oke. Nah, sebagai penutup, analisis hari ini menunjukkan bahwa Antam berada dalam fase pemulihan yang solid, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Sementara teknikal 1 tahun terakhir ini juga menegaskan bahwa tren besarnya masih bullish meski sedang mengalami koreksi sehat. Kombinasi ini menandakan bahwa Antam ini masih layak dipertimbangkan untuk investasi 1 tahun, asalkan investor disiplin pada level support penting dan tetap memperhatikan resiko pergerakan komoditas global. Mengutip dari kata-kata dari Lo Keng Hong ya, dalam berinvestasi yang penting bukan memprediksi pasar, tetapi mempersiapkan diri ketika peluang datang. Jadi tetap sabar, disiplin, dan manfaatkan momentum koreksi untuk memilih titik masuk terbaik. Nah, sampai sekian dulu video analisis saham kita tentang saham Antam. Mudah-mudahan bermanfaat sama teman-teman investor sekalian. Silahkan di like dan di subscribe video ini. Mudah-mudahan teman-teman semua cuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.